Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengisian KRS periode ganjil 2021-2022 dan bisa juga untuk pengisian KRS untuk semester-semester selanjutnya. Jadi, di sini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yaitu mengenai eh, pengambilan KRS semester 5, contohnya seperti ini, pengambilan KRS semester 5, mata kuliah apa saja yang bisa diambil. Jadi banyak sekali mahasiswa baik itu semester 3, 5, ataupun 7 itu menanyakan mengenai KRS apa saja yang maaf mata kuliah apa saja yang bisa diambil untuk semester ganjil ini, seperti itu. Jadi di sini yang pertama untuk mata kuliah yang diperbaiki. Nah, di sini sudah saya berikan penjelasan yang waktu pertemuan kemarin. Nah, di situ saya sudah memberikan daftar untuk mata kuliah apa saja yang harus diperbaiki mahasiswa. Nanti bisa dicek kembali. Jadi contohnya di sini adalah mahasiswa atas nama Harisa Husen. Nah, jadi di sini di semester ganjil dia memiliki 2 mata kuliah yang nilainya itu di bawah B. Khusus untuk mata kuliah MKDU, nilai lulus adalah minimal B. Nah, lalu untuk nilai mata kuliah prodi, nilai lulus minimal C. Nah, contoh di semester ganjil ini, Harisa memiliki 2 mata kuliah MKDU yang nilainya masih di bawah B, yaitu Bahasa Inggris dan Pemrograman Web berbasis CMS. Nah, lalu berarti si Harisa ini harus mengulang mata kuliah berikut 2 mata kuliah ini. Karena kenapa? Kalau ini tidak diulang untuk mata kuliah MKDU, jika masih ada nilai C atau D bahkan, nah itu nanti tidak bisa lulus atau ijazahnya pada saat lulus itu tidak ditahan oleh UMKT, jadi tidak bisa lulus. Nah, lalu life skill, bagaimana untuk life skill? Nah, life skill ini adalah mata kuliah di semester genap, sehingga nanti mengulangnya harus di semester genap, tidak bisa di semester ganjil. Jadi yang bisa diulang di semester ganjil adalah bahasa Inggris, pemrograman web berbasis CMS, serta mata kuliah yang ada di semester 7 lainnya, yang jika masih ada yang mau diperbaiki, seperti itu. Lalu, eh, di sini saya ingatkan, saya kasih catatan mata kuliah dengan nilai di bawah B. Nah, itu harus diperbaiki. Nah, contoh misalnya ada lagi mahasiswa ingin mengulang kalkulus lanjut. Nah, jadi dicek kalkulus lanjut itu di semester ganjil atau di semester genap. Kalau dia di semester ganjil, berarti dia bisa diambil. Tapi kalau kalkulus di semester genap, berarti nanti diperbaikinya harus di semester genap. Nah, jadi di sini kalkulus lanjut itu ada di semester 3. Nah, berarti silahkan diambil untuk kalkulus lanjut, diulang untuk kalkulus lanjut, dan eh, mata kuliah lainnya yang memang mau diperbaiki. Bu, kalau nilai saya di mata kuliah prodi sudah C, apa boleh diperbaiki? Boleh. Jadi kalau nilainya sudah C, silahkan diperbaiki, tidak apa-apa. Jadi, tapi dengan komitmen hasilnya harus lebih baik. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk mata kuliah yang percepatan atau mata kuliah semester atas yang mau diambil? Nah, jadi tadi misalnya ada mahasiswa, nah di sini mahasiswa bisa mengambil mata kuliah semester lanjutan jika masih memiliki SKS yang belum dipakai atau SKS-nya masih sisa seperti itu. Nah, contoh di sini Aska mendapatkan SKS maksimal pada semester ganjil 2021-2022, yaitu Aska ini punya 24 SKS. Nah, lalu sedangkan SKS yang paket di semester 3 itu hanya 18 SKS. Berarti masih ada 6 SKS yang nganggur ibaratnya gitu, yang masih bisa digunakan untuk mengambil mata kuliah di atasnya. Ada syarat untuk mengambil mata kuliah selanjutnya atau mata kuliah semester atas adalah tidak ada mata kuliah semester ganjil yang diulang atau nilainya sudah di atas B, minimal B. Lalu masih memiliki SKS yang belum terpakai. Nah, tadi misalnya punya 24 SKS jatahnya, tapi karena paket di semester 3 itu hanya 18 SKS dan nilainya itu sudah baik semua, berarti bisa untuk mengambil mata kuliah yang semester atas. Lalu jadwal mata kuliah tidak bertepatan dengan jadwal mata kuliah yang seharusnya diambil. Nah, jadi ini maksudnya tadi semester 3 di situ ada
meteorologi industri. Nah, meteorologi industri ini kan adalah wajib di semester 3. Nah, ini jadwalnya hari Rabu jam 9, sedangkan si Aska ini mau mengambil mata kuliah semester 5, dinamika fluida. Nah, dinamika fluida ini jadwalnya juga di Rabu jam 9, nah, maka itu tidak bisa diambil kalau jadwalnya bentrok. Tapi bisa diambil untuk mata kuliah yang jadwalnya tidak bentrok. Jadi misalnya Aska tadi mau mengambil mata kuliah semester 5, itu misalnya camcae, nah silahkan boleh diambil untuk camcae. Tapi dicek lagi di buku kurikulum apakah ada prasyaratnya. Jika tidak ada prasyarat silahkan diambil, jika ada itu harus diluluskan dulu prasyaratnya. Misalnya untuk praktikum proses manufaktur. Nah, jadi kalau praktikum itu tidak bisa diambil loncat, jadi itu harus mengikuti mata kuliahnya dulu proses manufaktur di semester 3 itu dan lulus untuk mata kuliahnya baru bisa mengikuti praktikum di semester 5 untuk proses manufaktur. Jadi seperti itu. Jadi silahkan mengambil mata kuliah yang di atas. Yang di atas, misalnya tadi si Aska ini semester 3, silahkan mengambil mata kuliah di semester 5 dan semester 7 dengan catatan mata kuliah itu jadwalnya tidak bentrok dengan mata kuliah yang di semester 3, yang semester yang wajib itu. Lalu bagaimana kalau nanti saya ada SKS sisa, Bu? Maaf, saya SKS-nya pas-pasan 18 dan saya itu ada nilai yang harus diulang di semester sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti itu silakan dikonfirmasi ke dosen pembimbing. Jika dosen pembimbingnya saya, maka saya itu merekomendasikan untuk mengambil saja mata kuliah yang memang harus diambil di semester, misalnya anak Aska ini semester 3, harus ambil saja dulu yang di semester 3 full, lalu nanti semester 5-nya dengan catatan IP harus baik, nah itu baru silakan untuk mengulang mata kuliah yang masih mendapatkan nilai tidak lulus atau di bawah B, seperti itu. Selanjutnya problemnya adalah masalah mengambil SKS seminar proposal tugas akhir dan tugas akhir. Nah, ini mahasiswa yang bisa mengambil tugas akhir adalah mahasiswa 2017 dan 2018. Nah, di sini ada catatan untuk tugas akhir. Yang pertama, lulus semua mata kuliah dasar umum atau MKDU dengan nilai minimal B. Jadi kalau nilainya BC itu juga tidak lulus. Lulus semua mata kuliah prodi dengan nilai minimal C dan telah melaksanakan PKN. Lalu Bu, gimana kalau nilai saya MKDU-nya ada yang belum lulus? Kenapa sih kok harus diluluskan dulu? Nah, jadi ini adalah peraturan dari UMKT. Jadi MKDU harus lulus. Jika tidak lulus, maka nanti tidak bisa, jika MKDU-nya masih di bawah B, maka tidak bisa mendapatkan ijazah. Nah, jadi Bu, bagaimana kalau saya tetap ingin mengambil tugas akhir, tapi nilai saya masih ada yang di bawah B. Jadi itu tidak apa-apa sebenarnya untuk mengambil tugas akhir, tapi dengan catatan mahasiswa tersebut tidak bisa wisuda, mengikuti wisuda. Misalnya skripsinya udah selesai di semester ganjil ini, tetap harus mengambil lagi di semester genap untuk mengulang mata kuliah yang belum lulus. Nah, seperti itu. Jadi tetap walaupun skripsinya sudah selesai, sudah sidang, sudah pendadaran seperti itu, tapi masih ada mata kuliah yang belum lulus, itu tetap tidak bisa wisuda. Jadi tidak bisa mengikuti wisuda, harus meluluskan mata kuliah yang nilainya mengulang. Dan tugas akhir ini batas waktunya hanya 1 semester. Jadi kurang lebih 5-6 bulan. Jika selama 5-6 bulan ini mahasiswa tidak selesai, maka itu skripsinya dianggap mengulang. Nah, dan itu harus diambil lagi di semester depan. Jadi kalau rekomendasi saya bagi mahasiswa yang ingin mengambil skripsi, dipastikan dulu untuk mata kuliah yang lainnya itu wajib udah lulus, tidak ada yang mengulang, dan untuk 2017 itu bisa segera melakukan seminar proposal dengan komitmen ya. Di sini harus komitmen, mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan tugas akhir dalam kurun waktu harus lebih kecil atau sama dengan 6 bulan. Nah, jika tidak selesai, maka TA tidak lulus dan harus mengambil kembali di semester selanjutnya. Jadi sangat disayangkan. Jadi jika mau mengambil TA, mata kuliah harus lulus dan harus yakin untuk
tugas akhirnya, baik itu judulnya, baru tuh nanti mau tugas akhir seperti apa, penelitian di mana, itu harus sudah jelas dan pasti agar tidak ada pengulangan lagi, agar skripsinya segera selesai karena di sini kita mengingat waktu skripsi itu tidak lama. Seperti itu yang bisa saya jelaskan, semoga mengerti dan jika nanti memang terlanjur sudah mengisi KRS-nya, nanti di situ akan ada komen dari dosen pembimbing untuk KRS-nya dan saya minta jangan dikunci terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.